Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai pertama saya ucapkan Shalom. Iya, saudara, saya pasti percaya Bapak Ibu semua yang di rumah pun tetap ada sukacita, damai sejahtera bersama Tuhan. Sebelum kita akan dengarkan kebenaran firman Allah, karena hari ini kita akan masuk juga di dalam acara perjamuan kudus, kita akan berdoa dulu buat kebenaran firman Allah yang akan kita dengarkan. Bapa, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana pagi yang indah yang Tuhan izinkan kami ada. Kami boleh bersama-sama dengan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, sehingga setiap firman kebenaran yang akan kami terima itu adalah isi hati-Mu yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, sehingga kami boleh sama-sama dikerjakan oleh kebenaran firman. Bahkan seluruh jemaat-Mu juga boleh diberkati lewat kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan menerima kebenaran firman Allah yang bertemakan atau berjudul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Kita akan buka pembacaan Alkitab, agak cukup panjang sedikit tapi tidak apa-apa. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu yang di rumah silakan untuk membuka juga. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18 berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah pekerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Allah pada saat pagi ini berbicara tentang tetaplah kerjakan keselamatanmu. Di dalam ayat ini kata tetaplah artinya atau sama dengan tekun, terus berusaha, dan tidak boleh berhenti. Sebagai orang yang percaya yang telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, kita harus mengerjakan keselamatan itu sampai akhir atau seumur hidup kita. Nah, saat kita lalai melakukannya, kita akan kehilangan keselamatan yang telah diberikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kebenaran firman Allah di sini dikatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatan. Bahwa tidak ada kata berhenti untuk mengerjakan keselamatan itu. Tidak ada kata menunda untuk mengerjakan keselamatan itu. Atau tidak ada kata lelah di dalam mengerjakan keselamatan. Artinya seumur hidup kita, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan, mari kita mau kerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan di dalam ayat ini kita melihat satu perumpamaan saya ambil di dalam tentang talenta.
talenta di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Nanti Bapak Ibu bisa baca setelah ibadah ya. Dalam perumpamaan itu mengenai hal kerajaan surga, seumpama seorang tuan yang mau bepergian, dan dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya itu. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, bahkan ada yang diberi 1 talenta. Semua diberikan itu sesuai dengan kesanggupan dari masing-masing hamba itu. Nah, setelah itu tuannya pun pergi. Beberapa waktu kemudian, selang beberapa waktu, pulanglah tuan itu. Nah, setelah dia pulang, dia kemudian memanggil hamba-hamba ini. Hamba yang diberikan dengan 5 talenta, hamba yang diberikan dengan 2 talenta, bahkan hamba yang diberikan 1 talenta, itu dipanggil untuk memberikan laporan bagaimana mereka mengerjakan talenta-talenta yang sudah diberikan. Ternyata kita lihat saudara, bahwa hamba yang mendapatkan 5 talenta itu, dia datang memberikan laporan bahwa dia membawa hasil 5 lagi. Arti katanya dia memberikan hasil kepada apa yang sudah diberikan oleh tuannya. Dari 5 talenta dia mendapatkan 5, jadi menjadi 10 talenta. Dan tuannya pun bersuka cita memuji hamba ini. Dan hamba ini pun disuruh untuk masuk menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Nah, kita melihat hamba kedua. Hamba yang kedua, dia memberikan laporan bahwa saat tuannya pergi, dia pun telah menghasilkan 2 talenta lagi. Arti katanya jadi menjadi bertambah menjadi 4. Nah, tuannya pun memuji hamba ini. Dia suka cita melihat hambanya boleh mengerjakan talenta yang diberikan. Akhirnya hambanya pun tuannya pun menyuruh untuk apa? Agar hambanya ini ikut menikmati kebahagiaan tuannya. Tetapi kita lihat saudara, dengan hamba yang ketiga, dia yang mendapatkan 1 talenta, diminta pertanggungjawaban oleh tuannya. Dia katakan apa? Karena hambaku hanya berikan 1, maka aku simpan talenta itu 1 ke tanah, aku kubur karena aku takut nanti tiba-tiba hilang dan sebagainya. Dia memberikan alasan-alasan. Hamba ini tidak menghasilkan apapun. Dia tidak ada usahanya bagaimana caranya supaya talenta yang 1 ini bisa berkembang, bisa bertambah. Talenta yang 1 akhirnya apa saudara? Tuannya merasakan tidak suka lihat hamba ini. Akhirnya dia mengambil 1 talenta itu dan diberikan kepada orang yang telah hamba yang telah menghasilkan 10 talenta tadi. Dan akhirnya apa saudara? Hamba yang tidak bertanggung jawab ini, hamba yang tidak mengerjakan talentanya, akhirnya disebut oleh tuannya adalah hamba yang jahat dan malas. Dan hamba yang tidak berguna itu pun akhirnya disuruh dicampakkan ke dalam kegelapan di mana terdapat ratap dan gertak gigi. Di situ di dalam ayat 30 kalau kita melihat ya, kita perhatikan itu, di situ dikatakan bahwa dibawa ke tempat yang paling dalam, kegelapan. Ini adalah akibat dari hamba yang tidak mau mengerjakan apa yang telah diberikan oleh tuannya. Dia dikatakan adalah hamba yang jahat, adalah hamba yang tidak berguna, adalah hamba yang malas. Pastinya kita tidak akan pernah mau mengalami hal seperti yang dialami oleh hamba yang jahat ini, yang tidak mau mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab. Apa yang sudah dibebankan, apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, seharusnya dia kerjakan dengan baik, dia kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi hamba ini tidak mengerjakannya, dan akibatnya dia mendapatkan bagiannya, yaitu ada di dalam ratap dan gertak gigi. Saudara yang kekasih, kembali ke pembacaan kita di dalam Filipi tadi, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk tetap taat mengerjakan keselamatan yang telah mereka peroleh. Sekalipun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka. Karena saat
Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, Paulus lagi tidak bersama-sama dengan jemaat di Filipi. Nah, dikatakan di sini Paulus menginginkan, Paulus memuji bahwa betapa giginya, betapa taatnya jemaat di Filipi, kesetiaannya di dalam hidup di dalam kebenaran. Nah, dia rindu jemaat yang sudah setia ini tetap melakukan kesetiaannya, tetap mengerjakan keselamatan yang sudah mereka peroleh, baik ada Paulus maupun tidak ada Paulus. Kehidupan saya dan saudara pun seperti itu. Tuhan telah memberikan kita anugerah keselamatan. Kita telah menerima anugerah keselamatan itu. Kita jangan puas dengan keselamatan yang sudah kita terima. Keselamatan yang sudah kita terima itu jangan membuat kita menjadi orang Kristen yang puas. Oh, aku sudah diselamatkan. Oh, aku enak jadi orang Kristen. Asal percaya saja kepada Yesus, aku selamat. Bukan seperti itu. Kita dituntut lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita memperoleh anugerah keselamatan itu. Lewat anugerah keselamatan itu, biarlah kita mau kerjakan keselamatan itu setiap hari dalam hidup. Dikatakan seperti Paulus tadi, walaupun Paulus tidak ada di antara mereka, mereka tetap harus mengerjakan itu. Kehidupan kita pun seperti itu. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, mau ada pemimpin kita saat seperti ini saudara, jemaat ada di rumah, kita tidak bertemu, saling bertemu di dalam gereja satu dengan yang lain. Saya juga tidak bisa melihat saudara, dan saudara tidak bisa melihat saya dalam kegiatan sehari-hari kita. Tetapi siapa yang melihat? Tuhan yang melihat kita. Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Tuhan melihat perjuangan iman kita. Adakah kita menjadi umat-umat Tuhan? Kekristenan yang santai, kekristenan yang masa bodoh, kekristenan yang tidak menggunakan kehidupan kita, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan perjuangan yang gigih. Di sini kita akan belajar. Kita dituntut untuk tetap mengerjakan keselamatan yang kita peroleh dengan sebuah tindakan untuk terus-menerus berjuang. Jangan pernah berhenti sampai kita mencapai kesempurnaan. Seperti Yesus sempurna adanya, demikian kita pun harus sempurna. Dalam Matius pasal 5 ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena tujuan kita, kehidupan kekristenan kita yaitu memperoleh mahkota kebenaran. Nah, untuk memperoleh mahkota kebenaran yang telah dijanjikan itu, kita harus seperti Yesus yang adalah kudus, yang adalah sempurna. Untuk itu kita mau berjuang di sampai akhir hidup kita untuk mencapai kesempurnaan itu. Mungkin kita katakan, oh tidak mungkin, kita kan masih manusia biasa. Kita masih manusia yang masih punya keinginan, masih punya mata yang ingin melihat segala sesuatu. Tetapi bagi firman Allah, bagi Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil. Saat hatimu dan hatiku mau berjuang untuk memperjuangkan hidup kita di dalam Tuhan, untuk mencapai kesempurnaan seperti Kristus sempurna adanya, maka tidak ada yang tidak mungkin asal kita mau berjuang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita akan belajar ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kita kerjakan dalam mengerjakan keselamatan itu. Yang pertama adalah di dalam ayat 12 tadi ya, yang kita sudah baca, kerjakanlah dengan takut dan gentar. Mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan, keselamatan yang sudah kita raih untuk kita bisa pertahankan itu, perlu kita kerjakan dengan takut dan gentar. Kata takut dan gentar di sini adalah suatu keseriusan kita di dalam menghormati atau mengabdi kepada Tuhan. Bukan saja lewat kata-kata kita, lewat pujian kita, tetapi harus dibuktikan lewat tindakan kita setiap hari yang senantiasa menjaga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita untuk tetap kudus. Jadi takut dan gentar itu bukan karena, oh Tuhan aku takut kepada Tuhan.
Bukan seperti itu. Tetapi ketakutan kita itu digambarkan dengan keseriusan kita di dalam menjaga kekudusan ini. Lewat sikap perbuatan kita, lewat kehidupan kita, lewat pikiran kita, lewat perbuatan kita tetap menjaga supaya tetap kudus. Mungkin dalam hal ini memang tidak gampang, saudara. Sulit sekali. Lebih gampang kita perkatakan daripada kita praktekkan untuk kita lakukan. Tetapi di sini kita diajar, mari kita mau serius untuk takut dan gentar kepada Tuhan. Takut dan gentar untuk mengerjakan pekerjaannya, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Orang yang takut dan gentar di sini yang senantiasa menjaga kekudusannya, pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya untuk tetap kudus. Misalnya, ada kesempatan untuk kita bisa melakukan dosa sekecil apapun. Dosa sekecil apapun itu lewat pikiran kita, lewat hati kita, itu ada bisa terjadi dosa. Tetapi di sini kita apa? Tetapi kita tidak bisa melakukan. Walaupun ada, tetapi kita tidak akan melakukan karena kita takut dan gentar kepada Tuhan. Dan kita juga harus berani berkata tidak terhadap dosa. Sekalipun tidak ada yang melihat. Ini yang kita diuji. Kita harus berani katakan tidak terhadap dosa. Baik dosa di pikiran, baik dosa di mulut, baik dosa di hati, baik dosa di perbuatan, sekalipun orang tidak melihat kita. Dan yang ketiga apa? Karena apa? Karena kegentaran kita akan Tuhan itu yang membuat kita bisa menghormati Tuhan dengan cara itu. Dengan menjaga kekudusan. Kita melihat contoh siapa? Pribadi siapa, saudara? Mungkin Bapak Ibu di rumah sudah tidak asing lagi dengan pribadi Yusuf. Saat Yusuf ada di rumah Potifar, dia diberikan kuasa terhadap segala apapun yang ada di dalam rumah Potifar, mengatur segala sesuatunya. Saat itu Potifar tidak ada di tempat, tetapi Yusuf sedikit pun tidak mau mengambil kesempatan yang ada untuk melakukan dosa. Kalau kita baca di rumah, nanti bisa Bapak Ibu baca di dalam Kejadian pasal 39 ayat 9 dan 10. Yusuf tidak mau mengambil kesempatan yang ada untuk melakukan dosa. Sekalipun Potifar pada waktu itu tidak ada, dia bisa saja melakukan dosa dalam hal-hal apapun. Bahkan sekalipun dia dibujuk oleh tante Potifar pada waktu itu untuk melakukan hal yang tidak pantas. Tetapi sedikit pun Yusuf tidak tergoda dan tidak mau berbuat dosa. Karena apa? Karena Yusuf tetap menjaga kekudusannya. Sikap Yusuf ini adalah membuktikan bahwa dia benar-benar menghormati Allah di dalam hidupnya. Kalau Yusuf tidak menghormati Allah dalam hidupnya, dia akan ambil kesempatan itu. Bukan dia yang menggoda tante Potifar, tante Potifar yang menggoda dia. Dia akan ambil kesempatan itu, apalagi dia adalah seorang muda belia yang memiliki hawa nafsu yang tinggi, tetapi tidak dilakukan itu. Dia tidak mau memilih itu karena dia tidak mau berbuat dosa dalam hidupnya. Karena dia tidak mau berbuat dosa bukan karena dia ingin cari muka dengan Potifar, tetapi dia tidak mau berbuat dosa karena dia menghormati Allah. Dia menghormati dirinya untuk hidup di dalam kekudusan. Kehidupan kekristenan yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar tidak akan pernah menyepelekan keselamatan yang diberikan dalam kehidupan. Kita akan terus berjuang. Sekalipun ada kesempatan untuk kita bisa berbuat dosa, sekalipun ada kesempatan kita bisa melakukan kesalahan, sekalipun kita ada kesempatan untuk hidup di dalam hal-hal yang tidak benar, orang lain tidak melihat kita. Tetapi ingat saudara, saya percaya saat hidup kita benar-benar takut dan gentar kepada Tuhan dalam mengerjakan keselamatan ini, kita tidak akan memilih untuk melakukan dosa. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 katakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi mari kita mau ada ketakutan
ketakutan, ada kegentaran untuk menjaga kekudusan ini, untuk menghormati Tuhan lewat sikap hidup kita. Karena kita adalah orang yang menumpang di dunia ini. Kita harus takut dan gentar untuk tetap hidup di dalam kebenarannya. Dan yang kedua, mengerjakan keselamatan. Yang kedua dikatakan mengerjakan keselamatan. Yang kedua adalah lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Mengerjakan keselamatan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Artinya kita harus mengerjakan dengan hati yang rela, hati yang tulus, dan dengan tidak terpaksa. Mengerjakan keselamatan dengan hati yang rela di sini berarti rela menjalani setiap proses atau pembentukan di dalam diri kita. Semua yang kita jalani atau kita lakukan, kita mau lakukan dengan ucapan. Itu rela berarti. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa di dalam berjuang untuk memperjuangkan keselamatan kita. Tetapi ada terus kerinduan kita, kerelaan kita, bahwa kita harus senantiasa mau dibentuk, diproses. Dan kita akan menganggap setiap kejadian dalam hidup kita adalah proses yang membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bersungut-sungut dengan kejadian apapun yang terjadi di depan kita. Baik kejadian yang menyenggol perasaan kita, baik yang kejadian yang menyenggol hati kita, baik kejadian-kejadian yang seolah-olah kita tidak mampu hadapi, kita akan rela menerima, kita akan rela melakukan karena kita tahu itulah perjuangan kita untuk mengisi keselamatan yang Tuhan. Dari bagian yang kedua ini, kita lihat, kita belajar kepada kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang benar-benar Tuhan kasihi. Bangsa yang benar-benar Tuhan sayangi. Tetapi mereka adalah bangsa yang keras kepala, keras tengkuk. Tidak sedikit pun mereka ada ucapan syukur di dalam diri mereka. Saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dibawa menuju ke tanah perjanjian, mereka senantiasa mengeluh, bersungut-sungut, berbantah-bantah. Bahkan di dalam Bilangan situ dikatakan bahwa Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 4 dikatakan bahwa orang Israel pada waktu itu mereka menyesal dibawa Musa keluar dari Mesir. Mereka katakan lebih baik kami kembali aja. Emang tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke tempat ini. Itu ungkapan sungut-sungutan daripada bangsa Israel. Karena keadaan bangsa Israel seperti itu, akhirnya mereka apa? Dibawa berputar-putar kemana? Di padang gurun. Orang yang senantiasa bersungut-sungut dalam kehidupannya, itu menandakan bahwa orang itu tidak rela. Tidak rela di dalam menghadapi setiap proses kehidupannya. Bangsa Israel mereka sudah diperbudak di Mesir. Harusnya mereka bersyukur dibawa ke tanah perjanjian di mana mereka harus bisa bebas beribadah, bisa bebas untuk melakukan kehidupan mereka untuk setia dengan Tuhan. Tapi tidak ada rasa syukur di situ. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa kehidupan saya dan saudara, kalau kita melihat tentang bangsa Israel, kita tidak boleh bersungut-sungut atau berbantah-bantah di dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Ayat 15 di dalam pembacaan kita di dalam Filipi 2 tadi, ayat 15 katakan, supaya kita dapat menjadi berkat di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya. Supaya lewat setiap sikap kita, sikap kehidupan kita yang senantiasa ada ketulusan, ada kerelaan untuk menghadapi proses kehidupan, untuk senantiasa dibentuk, untuk mengerjakan keselamatan yang ada. Itu bisa dilihat orang di sekeliling kita. Di tengah-tengah kita tinggal di dunia ini yang memiliki hati yang jauh dari Tuhan. Kehidupan orang dunia yang bengkok hatinya. Kita ada di tengah-tengah itu bisa menjadi berkat. Kekristenan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain berarti kekristenan yang sedang mengerjakan keselamatannya dengan taat. Saat masalah datang, saat
persoalan datang, saat proses datang, kita tidak akan menjadi orang yang terlalu panik. Kita tidak akan menjadi orang yang terlalu gerusa-gerusu. Bahkan kita tidak menjadi orang yang mengeluarkan bahasa kecewa. Kenapa sih begini? Kenapa sih begini? Tapi kita akan tetap tenang. Masalah yang kita hadapi, proses yang kita hadapi, sekalipun kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menyakitkan kita, mungkin kita bisa mencari pembelaan, tapi tidak kita lakukan. Kita tenang. Kita tenang. Dan lewat ketenangan itu, orang di sekeliling kita bilang, kok ibu itu ya tetap tenang, masalah keadaan seperti ini kok dia tetap tenang. Arti katanya apa? Bukan kita tidak memiliki ketakutan, tetapi kita tenang karena kita percaya bahwa Tuhan adalah yang bersama kita, memampukan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau menjadi surat-surat yang menjadi terang. Jangan sampai kita memiliki sikap yang bersungut. Jangan sampai kita memiliki sikap yang berbantah-bantahan. Kalau kita melihat keadaan sekarang, banyak hal bisa diperbantahkan mengenai keimanan, mengenai kekristenan kita. Tapi sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, kita tidak perlu lakukan. Kita lebih baik diam, kita lebih baik tenang, kita lebih baik melakukan apa yang menjadi terang. Karena di dalam Matius pasal 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi biarlah terang kita bercahaya dari sikap kita, dari cara kita yang tidak bersungut-sungut menghadapi keadaan apapun. Orang lain, anak, suami, keluarga, istri kita melihat, oh papa betul-betul hidupnya baik ya, tenang ya. Karena apa? Sudah dikerjakan oleh kebenaran firman Allah. Mari saat ini, Bapak Ibu yang kekasih, mungkin di dunia saat ini mengalami benar-benar kepanikan yang luar biasa. Karena perjalanan virus ini yang sudah berjalan kurang lebih 1,5 bulan ya. 1,5 bulan. Membuat semuanya berpengaruh di dalamnya. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saat virus ini diizinkan Tuhan kita hadapi, berarti ada proses yang harus kita kerjakan di dalam. Tetap tenang di dalam. Saat engkau tenang, engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, untuk mengerjakan keselamatan, yang perlu kita lakukan, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah kita harus takut dan gentar. Yang kedua adalah kita lakukan, kerjakan dengan tidak bersungut-sungut atau tidak berbantah-bantah. Dan yang ketiga adalah kita berpegang terus kepada firman. Ini ayat yang ke-16. Kita berpegang terus kepada kebenaran. Kemana lagi kita mau lari selain kepada firman? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kekristenan kita, kehidupan kita, di dalam mengerjakan keselamatan ini tidak mudah. Kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan. Kita diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa membuat iman kita goyah, yang bisa melemahkan iman kita, yang bisa meruntuhkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi saat kita berpegang terus, kata berpegang terus ini gak boleh berhenti. Saat kita berpegang terus kepada kebenaran firman Allah, maka kita akan mengalami kekuatan. Kita tidak akan pernah dipengaruhi dengan keadaan apapun yang terjadi. Karena ada firman yang senantiasa menuntun saya. Ada firman yang senantiasa menguatkan kita. Ada firman yang senantiasa memberikan kita didikan, mengarahkan kita, menghibur kita, menguatkan kita. Untuk itu saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau dalam situasi kondisi saat ini, kita mau pegang firman terus, hidup di dalam firman terus. Seperti pokok anggur, di mana setiap ranting-rantingnya melekat kepada pokok itu, supaya dia bisa berbuah. Maka demikianlah kehidupan saya dan saudara. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Melekat kita kepada Tuhan adalah kita mau bertumbuh di dalam kebenaran. Kita mau berpegang terus kepada kebenaran firman Allah.
keadaan kita seperti apapun, kita tidak akan pernah melepaskan firman di dalam kehidupan. Dengan demikian, kita akan terus menempel. Orang yang melekat dengan Tuhan, orang yang melekat dengan kebenaran firman Allah, dia akan menghasilkan buah-buah. Nah, agar kehidupan kita dapat mengeluarkan buah-buah kebenaran, mari kita mau berpegang kepada kebenaran. Berpegang pada firman Allah, bukan kita pegang firman terus, ada masalah. Oh Tuhan, bukan seperti itu. Tapi firman itu kita hidupi di dalam diri kita. Rema kebenaran firman itu menghidupi diri kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita perkatakan firman. Engkau Allah yang luar biasa. Pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak akan pernah melebihi. Perkatakan firman itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saat engkau lemah, perkatakan firman itu. Hidupi firman itu di dalam dirimu. Sehingga engkau menjadi kehidupan yang tetap kuat di dalam. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Allah yang ada pada saat siang ini, mari kita mau kerjakan keselamatan kita di hadapan Tuhan yang baik. Firman Allah mengingatkan kita bahwa keselamatan yang telah kita peroleh jangan membuat kita bangga dan berpuas diri. Ini rema yang kita, bahwa keselamatan yang telah kita peroleh jangan kita membuat kita bangga dan berpuas diri sehingga tidak melakukan apapun. Tetapi mari kita mau berjuang terus mengerjakan keselamatan yang ada. Yang pertama tadi dengan apa? Takut dan gentar. Takut dan gentar untuk melakukan dosa. Takut dan gentar untuk hidup di dalam kekudusan-Nya Tuhan. Dan tidak bersungut-sungut atau berbantah. Tetapi kita mau rela dan tulus untuk tetap mengerjakan keselamatan itu. Dan yang ketiga, berpegang terus kepada kebenaran. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Jangan pernah berhenti untuk berjuang sampai waktunya tiba, kita bisa bertemu muka dengan muka bersama Tuhan di kekekalan nanti.